analisis situasi eksternal itu dibedakan lagi menjadi dua, mikro lingkupnya kecil dan makro lingkupnya besar. Nah, mikro sendiri dibedakan menjadi beberapa, yaitu analisis pesaing, analisis supplier, kemudian distributor, retailer, dan konsumen. Sedangkan makro lingkupnya lebih besar, itu lingkungan situasi ekonomi, politik, budaya, sosial, dan teknologi. Nah, sedangkan lingkungan yang kedua adalah lingkungan internal. Lingkungan internal ini contohnya adalah sumber daya perusahaan, misalnya bahan baku, tenaga kerja, gitu ya. Dan yang kedua adalah struktur dan budaya organisasi. Nah, ini analisis situasi lingkungan ada dua macam, eksternal dan internal. Kemudian kalau eksternal dibedakan menjadi mikro dan makro. Kemudian kalau lingkungan internal itu berdasarkan sumber daya perusahaan dan struktur dan budaya organisasi. Ini nanti kalian jangan terbalik-balik dengan analisis situasi yang lainnya, karena kalau kita bicara analisis situasi ini ada analisis situasi lingkungan, ada analisis situasi ada analisis pemasaran, lingkungan pemasaran. Jadi ada beberapa istilah yang sepertinya tumpang tindih, tapi sebetulnya kalau Anda mau memahami gampang kok ya. Oke. Nah, kita masuk ke analisis situasi yang pertama, yaitu analisis lingkungan pemasaran. Ada 3 komponen penting dalam analisis lingkungan pemasaran. Yang pertama, ya Mbak Sulasi, serupa tapi tidak sama. Dipahami pasti nanti dapat perbedaannya di mana ya. Jadi di analisis lingkungan pemasaran ini ada 3 komponen penting. Yang pertama adalah analisis lingkungan internal. Nah, analisis lingkungan internal ini contohnya adalah ketersediaan sumber daya dan struktur dan budaya organisasi. Ya, tapi cuma ada juga ya di analisis lingkungan, situasi lingkungan internal ya bersama. Nah, kalau kita bicara tentang ketersediaan sumber daya, itu manajer pemasaran perlu mereview sumber daya organisasi saat ini maupun yang akan datang yang dapat digunakan untuk pemasaran. Misalnya tadi ya mengenai raw material, mengenai bahan baku, mengenai sumber daya manusianya gitu ya, melihat ketersediaan sumber dayanya. Kemudian analisis lingkungan internal berikutnya adalah struktur dan budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pemasaran. Perusahaan yang maju menempatkan pemasaran sebagai tanggung jawab bersama setiap orang. Dalam posisi demikian, pemasaran bukan lagi semata-mata fungsi atau kegiatan, tetapi sudah menjadi budaya organisasi. Ini merupakan posisi ideal bagi pemasaran, namun tidak mudah membentuknya karena terkait dengan nilai-nilai dan cara pandang individu dalam organisasi. Jadi ini dikatakan bahwa budaya organisasi itu menjadi poin penting ya yang perlu diperhatikan sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Intinya seperti itu. Kita masuk ke analisis lingkungan mikro. Ini pengertiannya adalah pelaku-pelaku di luar perusahaan. Contohnya konsumen, pesaing, perantara, pemasok, publik. Nah, dan dari ini beberapa pelaku ini, 2 pelaku yang penting, yaitu yang perlu kita waspadai atau perusahaan waspadai adalah konsumen dan pesaing ya. Konsumen dan pesaing ini pentingnya perlu diperhatikan. Kemudian analisis lingkungan pasar global. Di sebuah perusahaan yang go internasional itu perlu juga melakukan analisis lingkungan pasar global. Misalnya terkait dengan daya tarik dan risiko pada setiap negara itu kan berbeda-beda, jadi perlu dilakukan analisis lingkungan. Kemudian juga
adanya perbedaan dan persamaan antar negara. Itu menjadi poin yang komponen yang perlu diperhatikan dalam lingkungan pemasaran untuk pasar global, gitu ya. Nah, ini analisis lingkungan pemasaran. Berikutnya adalah analisis pelanggan. Setelah melakukan analisis lingkungan pemasaran, melakukan analisis pelanggan. Para manajer perlu mengetahui beberapa hal. Yang pertama adalah siapa sih pelanggan kita, kemudian apa sih yang dibutuhkan mereka, terus persepsi kualitas produk seperti apa sih yang persepsi kualitas produk perusahaan dan pesaing di mata konsumen seperti apa, dan perubahan apa yang mungkin terjadi pada kebutuhan konsumen. Nah, ini beberapa poin yang perlu manajer pemasaran terutama ya di analisis terkait analisis pelanggan. Kemudian ada satu metode yang mudah yang bisa digunakan untuk memperoleh informasi, yaitu menggunakan metode 5W: who, what, where, when, and why. Metode ini bisa digunakan untuk melakukan analisis pelanggan. Who berarti siapa sih pelanggan kita yang potensial gitu ya. What mungkin apa sih yang mereka butuhkan, apa gitu ya. Where di mana pelanggan kita. When kapan pelanggan kita membutuhkan produk kita. Dan why kenapa konsumen itu butuh barang kita. Nah, dengan melakukan model 5W ini kita bisa melakukan analisis pelanggan. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, analisis berikutnya adalah analisis situasi persaingan. Nah, dalam melakukan analisis situasi persaingan ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita perlu mengerti. Jadi, kita perlu memahami dulu apa itu persaingan. Selanjutnya, intensitas persaingan, analisis persaingan, keunggulan, mengukur, dan melakukan analisis lingkungan. Yuk kita akan bahas satu persatu dari pengertian persaingan. Ada 3 sudut pandang utama mengenai persaingan menurut Jain. Yang pertama, pandangan ekonomi. Persaingan terjadi dalam pasar persaingan sempurna. Keseimbangan antara demand dan supply yang terbesar. Jadi para ahli ekonomi mengembangkan pandangan tentang berbagai struktur pasar seperti persaingan sempurna, pasar oligopoli, pasar monopoli, oligosonik, dan monosonik. Nah, struktur pasar terutama ditentukan oleh jumlah penjual, jumlah pembeli, dan keanekaragaman produk. Dalam pandangan ini, persaingan dianggap sebagai usaha setiap perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara permintaan dan suplai yang memberikan keuntungan terbesar bagi perusahaan. Jadi keadaan ekonomi yang ideal terjadi pada persaingan sempurna, di mana setiap perusahaan tidak lagi memiliki kemampuan untuk menciptakan harga dan produk sendiri. Pengaturan kedua komponen dilakukan oleh pasar melalui tangan-tangan yang tidak kelihatan atau invisible hand. Jadi menurut pandangan ekonomi, persaingan itu didefinisikan seperti demikian. Jadi mereka mendefinisikan tentang struktur pasar terlebih dahulu ya. Struktur pasar itu ada yang persaingan sempurna, ada yang oligopoli, ada yang monopoli gitu ya. Nah, dikatakan di sini juga persaingan sempurna itu menjadi yang paling ideal gitu ya di antara struktur pasar yang lain. Karena apa? Karena persaingan sempurna ini perusahaan tidak lagi memiliki kemampuan untuk menciptakan harga dan produk sendiri, karena harga itu tercipta atau tercapai melalui keseimbangan antara permintaan dan suplai, dimana
nanti akan memberikan keuntungan terbesar bagi perusahaan. Nah, untuk pengaturannya atau prosesnya itu dilakukan oleh pasar melalui tangan-tangan yang tidak kelihatan atau invisible hand. Teori ini sebetulnya dikemukakan oleh Adam Smith ya. Teori ini ya mengenai invisible hand. Mungkin kalau Anda punya waktu mungkin bisa menggali lebih lagi mengenai invisible hand ini. Nah, itu pandangan ekonomi mengenai persaingan. Kemudian sudut pandang yang lain adalah industrial organisasi, sudut pandang organisasi industri. Persaingan ditentukan oleh faktor industri atau pasar dan struktur industri. Pandangan ini menganggap bahwa sebuah perusahaan perlu melihat persaingan secara makro, sebab kinerja sebuah perusahaan ditentukan oleh faktor-faktor terkait industri, seperti struktur pasar atau industri, pengarahan pasar, dan kinerja pasar. Kalau kita bicara mengenai struktur industri, ini meliputi yang pertama konsentrasi industri, hambatan masuk, diferensiasi di antara produk yang dihasilkan industri. Pengarahan pasar yang pada dasarnya merupakan strategi menggambarkan perilaku perusahaan dalam keputusan, seperti pengembangan produk, penetapan harga, distribusi, dan promosi. Kinerja pasar diindikasikan oleh kemampuan atau profitability, efisiensi, dan keinovatifan. Jadi persaingan menurut sudut pandang industri ini itu ditentukan oleh faktor-faktor terkait industri, misalnya tadi ya struktur pasar atau struktur industri, kemudian dimana struktur industri itu meliputi konsentrasi industri, hambatan masuk, dan lain sebagainya. Itu pengertian persaingan menurut sudut pandang industri. Kemudian yang ketiga adalah menurut sudut pandang bisnis. Dari sudut pandang bisnis, persaingan diartikan sebagai pertarungan di antara perusahaan yang memperebutkan konsumen yang sama atau memenuhi kebutuhan konsumen yang sama. Setiap perusahaan menginginkan bagian terbanyak dari konsumen untuk dirinya sendiri. Nah, kemudian saya lanjutkan jadi menurut sudut pandang bisnis ini, kemudian ada beberapa macam tingkatan persaingan yang dikemukakan oleh Kotler. Jadi persaingan itu ada 4, persaingan merek, persaingan industri, persaingan manfaat, dan persaingan generik. Mungkin teman-teman di sini ada yang bisa bantu menjelaskan mengenai persaingan merek atau mungkin memberikan contoh. Gini aja, saya kasih satu contoh, nanti teman yang lain kasih contoh yang lain ya gitu ya. Ini contoh persaingan merek misalnya. Jadi ini persaingan antara produk setipe dan sekelas. Yang membedakan itu cuma mereknya beda. Jadi untuk produknya sama, kelasnya sama. Saya kasih contoh misal smartphone aja ya, smartphone yang levelnya sama, misalnya iPhone ya, kemudian Samsung Galaxy, kemudian mungkin HTC ya, kemudian saya bandingkan lagi ke Sony Xperia. Nah, ini contoh persaingan merek ya. Jadi sama. Coba ini siapa ini? Obat nyamuk ya, misalnya kalau obat nyamuk Head sama Baygon, betul.
Sekali lagi,